Kemudian di sini dijelaskan bahwa nafsu yang ketiga itu summa mulhamatun atau mulhamah atau mulhimah. Itu nafsu yang ketelu itu namanya nafsu mulhimah. Artinya nafsu yang mengilhamkan. Ini baik nafsu saat ini bagus, tapi derajatnya paling bawah. Dia bagus tapi derajatnya bawah. Ada nafsu yang paling tinggi, nanti ada dijelaskan namanya nafsu rodiyah. Rodiyah, mardiyah, mutmainah ada di sini. Jadi nafsu yang ketiga itu namanya adalah nafsu mulhimah atau mulhamah, yaitu nafsu yang mengilhamkan, yang membisikkan untuk berbuat kebaikan. Itu namanya nafsu mulhimah itu. Nah, kemudian di sini apa perbedaan ilham dengan hidayah? Beda. Manusia itu dia melakukan kebaikan itu dengan hidayah dari Allah. Ada juga diberikan kebaikan karena ilham dari Allah. Semuanya itu dari Allah. Hidayah dari Allah, ilham pun dari Allah. Cuman bedanya, kalau hidayah khusus untuk makhluk Allah yang berakal, manusia, jin, itu hidayah. Ada jin diberi hidayah, ada manusia diberi hidayah. Tapi kalau ilham bisa untuk makhluk yang tidak berakal maupun makhluk yang berakal. Seperti hewan, coba lihat ngembek, arak monyet atau godek kok pintar sekali, padahal dia beri akal. Lalu tahu tersuruh, lalu mau nyiok tersuruh jok ambil tahu, padahal dia beri akal. Itu namanya ilham. Allah memberikan dia ilham. Jadi ilham ini boleh untuk binatang, boleh untuk manusia. Tapi hidayah khusus manusia. Itu bedanya. Bedakan. Bedanya ilham dengan hidayah adalah ilham itu umum, hidayah itu khusus. Dan ilham itu bisa dari Allah, bisa juga dari makhluk. Tapi hidayah khusus dari Allah. Kalau hidayah itu mutlak dari Allah. Namun ilham bisa. Makanya nafsu ini disebut nafsu mulhimah, nafsu yang mengilhamkan manusia melakukan kebaikan. Itu namanya nafsu mulhimah ini atau mulhamah ini. Jadi nafsu yang mengilhamkan manusia, membisikkan dalam dirinya untuk melakukan kebaikan. Ia dorong gawe kebaikan. Nah, kebaikan apa saja yang didorong dijelaskan juga dalam kitab ini. Nah, kemudian Imam Nawawi dulu menjelaskan di mana letaknya, di mana letak daripada nafsu mulhamah ini atau mulhimah ini. Wa mahalluha, letaknya daripada nafsu mulhimah ini adalah ar-ruh, tempatnya di latifatur ruh namanya. Jadi nafsu mulhimah ini letaknya itu berada di dalam latifatur ruh. Ini sebenarnya secara pengajian dalam. Jadi orang-orang tasawuf dan dengan Tuhan lain ini menjelaskan tentang 7 latifah dan 7 nafsu ini. Ini penting sekali ya. Karena ini berbicara tentang sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Dengan Tuhan lain ini ke Masya Allah sampai lampak bentet kitab langante jok gelogor jok biaran perempatan atau si Kediri ini ke hidang penalak tuan guru lain ngaji dalam aparan pengkel terkenal itu Masya Allah. Jadi mereka orang tua kita dulu itu pengorbanan luar biasa. Mereka sampai jalan untuk
nuntut ilmu, tenteng kitab. Nah ini yang dia kaji ini, ilmu-ilmu tentang tasawuf, ilmu-ilmu yang bahas tentang diri, atau bahasa kerennya itu membahas jati diri, isin awak. Inilah maksudnya. Jadi isin awak tadi ada latifah, dan kemudian ada nafsu-nafsu yang 7 ini. Jadi letaknya nafsu mulhimah niki, letaknya itu di latifatur ruh namanya. Nah kemudian di mana latifatur ruh itu? Letak latifatur ruh itu di mana? Wa huwa tahta thadi al-ayman biqadri usbu'ain. Jadi latifatur ruh itu letaknya di bawah al-thadi. Al-thadi itu artinya susu. Di bawah susu aiman, susu kanan. Biqadarin kira-kira kurang lebih, itu namanya qadar, kurang lebih usbu'ain, kurang lebih 2 jari di bawah susu kanan di kita. Nah, di bawah susu kanan itu namanya latifatur ruh. Nah, kembali ulama ben tahu karena yang kita berzikir nanti. Jadi zikirnya beda-beda. Namun zikir latifatul qalbi kiri anak penunduk pantok latifatul qalbi. Nanti ada di kitab ini. Zikirkan latifatul ruh untuk bersih nafsu ini maksudnya. Nah, dibersih nanti dengan zikir, karena tidak ada pembersih hati kecuali zikir. Namun telikman zikiran dek ini tidak akan bisa. Yang maaf sifatnya terus ini berubah-ubah karena dia tidak bersih. Membuat Ghazali contohan marah ibarat jendela kaca. Mun ke debu terbersih dek tuah, mungkin nyeleng kaca niki kerepuk, maka dia bau tertutup dia. Padahal kaca kan transparan, bisa melihat luar dan dalam. Tapi yang mudah terbersih, maka dia tidak akan bisa kelihatan, tertutup. Atau Imam Ghazali contohkan kayak besi yang berkarat. Muna besi yang berkarat nyantar di luar kasar di luar terbersih, karat. Jadi telan besi ini. Itulah ibarat hati. Kalau hati tidak pernah dibersihkan dengan zikir, maka tidak akan bisa. Lagu keren ku zikir sampai 1000-2000. Lagu zikir tadi hampa. Beliau contohkan marah ibarat dengan bongkang di sebelah kanan, imana sa kanan, lagu sa tampal di sebelah kiri. Dan ini sehat. Lain tahu na bakat, lain tak tahuan. Itu fungsinya letak-letak ini. Jadi latifatul ruh ada nanti namanya nafsul mulhimah. Dan nafsul mulhimah ini nafsu yang baik. Sifat-sifatnya makin dibahas. Tapi tidak bisa kita berbuat baik karena masih terpendam. Karena dia tertutup oleh apa? Tertutup oleh dosa-dosa kita. Karena Nabi bersabda, barang siapa melakukan satu dosa, akan ada titik hitam yang melekat di hatinya. 2 dosa bertambah 2 titik. Terus bertahun-tahun berdosa, bidang hati teniki mustahil dia bagus sifatnya. Mana maksudnya? Itulah makanya letak-letaknya ini dijelaskan oleh ulama. Adik ketahu tentang zikir, adik ketahu embe jak terpersih, begitu maksudnya. Biar nanti kita membersih itu pas gitu. Atau marah ibarat baju tangkong teniki betakna kena uli lagu apa niki kerah niki sikat dan bau sekit doang bersih, lagu saat lain tidak tetap kotor. Itulah maksudnya. Sehingga karena sifatnya beda-beda, arah dengan ikhlas sifatnya, arah dengan istilahnya tawaddu misal sifatnya, lagu masih ada dengkina, masih nara hasad, dengki, iri hati, karena ikhlasnya doang tidak bersih. Sehingga iri hati itu maksudnya. Jadi keinginan para ulama itu biar semuanya itu dibersihkan. Makanya ada kalau dalam ilmu zikir thariqah itu ada suluk namanya. Suluk itu. Nah itulah letaknya latifatur ruh itu, dia 2 jari di bawah susu kanan.
Dan di sanalah letak yang namanya nafsu mulhimah. Wa junuduha, sedangkan sifat-sifatnya atau tentara atau sifat-sifat daripada nafsul mulhimah ini adalah sifat-sifat baik. Yang pertama adalah as-sakhawatun. As-sakhawah ini artinya sama dalam bahasa Arab, sakhawah atau jawad, ngaranijang jawad, pemurah. Jadi kedermawanannya itu luar biasa. Itu sifat yang ada di dalam Latifatur Ruh itu. Sifat yang dermawan, mempemberi yang sangat luar biasa, sampai dia siap mengorbankan diri demi orang lain itu senang, demi orang lain itu bahagia. Itu sakhawah namanya. Itu sifat yang ada dalam Latifatur Ruh. Nah, sifatnya yuhara oleh diri kita dulu, cuman dia belum muncul. Kenapa dia tidak muncul sifat ini? Karena tertutup tadi, tertutup dosa-dosa, selama tegawai dosa tertutup. Sedangkan dia kuat bersih. Pernah dah kita zikir Latifatur Ruh? Kan nggak pernah. Itu zikir tetap, cuma masih hampa, ngambang, jaga sasi bersih begitu. Nah, itulah ulama tasawuf itu menjelaskan, ada yang jelas, bisa terbersih isi zikir itu maksudnya. Kemudian yang kedua, sifat yang di dalam Latifatur Ruh itu namanya wal qanaah. Sifat qanaah. Sifat qanaah itu artinya menerima apa adanya atau apapun pemberian dari Allah. Itu namanya qanaah. Jadi qanaah itu dia mesti dengan miskin deh. Daka nesugeh. Sifat qanaah itu intinya dia terima ada atau tidak. Dia terima saja pemberian dari Allah SWT. Niki sifat qanaah. Sifatnya wahara oleh diri itu, wahara oleh dalam Latifatur Ruh, cuma subul dia teman. Maka diibaratkan seperti mutiara yang terpendam. Mara ibarat mutiara lebih masih tertutup atau tertalep, tinggal tegali doang, tinggal tegali maka akan keluar. Ini sifat qanaah. Jadi sifat qanaah ini penting mulia, sehingga kita terima. Sering kita nih masya Allah, dia Tuhan nerima. Kadang teben tu udang sekilo, tetap tadi bersyukur. Masih terdoang merasa kurang. Nah ini qanaah itu di mana? Tapi qanaah ini yang teben sekilo, yang teben 2 on, yang teben, dia tetap bersyukur. Besar sedikit ada tidak itu dari Allah. Tidak adanya kan dari Allah, adanya dari Allah. Maka orang yang qanaah ini tetap dia bersyukur, menerima. Nah, itu maksudnya sifat qanaah. Jadi ya ada sifat ini, cuman dia masih terpendam sehingga belum menjadi sifat di dalam diri manusia. Nah, ini di dalam Latifatur Ruh yang didorong oleh nafsu mulhimah itu. Itu namanya qanaah. Nah, jadi selalu bersyukur, selalu menerima apapun pemberian Allah, luwe kedih pemberian Allah itu senantiasa disyukuri. Karena mukhallafahnya, mukhallafah artinya sebaliknya kata ulama, kalau kita tidak terima berarti itu namanya kita protes kepada Allah. Namun tidak terima pemberian Allah berarti itu protes. Orang yang protes Allah ini musuh Allah. Yang pun ini berkah rezeki itu karena itu irang protes gitu. Karena kita termasuk musuh Allah. Karena orang yang protes Allah itu adalah musuhnya. Nah, maka kita belajar untuk sifat qanaah ini, menerima, syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian sifat yang ada Latifatur Ruh wal hilm, wal hilmu. Al hilm itu artinya lembut, itu namanya ilm, sifat lembut. Nah untuk masuk kira kasar ini berarti dimansubul sifat kasar, jelap sili, jelap gedeg, milih ngamuk. Nah ini bahaya. Berarti ilm ini dimansubul. Dia harap sifatnya wahara, karena dia adalah berada di dalam Latifatur Ruh
dan dia didorong oleh nafsul mulhamah ini atau mulhimah. Nah, lo ke orang ini masih kita kasar, masih kita suka emosi, berarti dia teman zikir, dia teman persik latifatur ruh tadi, dia teman subul dari sifat hilm. Yuharak doang itu maksudnya, sudah ada sifat ini, cuman dia teman muncul, dia teman subul, karena dia teman terpersik atau secara akliyahnya, secara akal marah emas. Namun dia mata gelondong kan dia teman subul, emasnya jadi batu. Maka dikelondong dulu terus putar gelondong nih, kemudian setelah itu terpisah ya isi apa lagi raksa baru nih segitan ambil batu emas. Itulah maksudnya yuharak emasnya sifat baik tuh dalam diri itu yarak doang masing-masing. Cuman dia tuah kosok, dia tuah persik, dia tuah zikir, sehingga dia bersubul sifat lembut tenika. Kemudian yang selanjutnya sifat yang ada dalam latifatur ruh wat tawadhu. Tawadhu ini artinya merendahkan diri, senantiasa merendahkan diri. Ini sifat tawadhu. Dah kanjak berilmu, dah rendah, tak mau. Jadi dah kanjak sugih paden marah dengan diarah, entanjau diri biasa. Dah kan berilmu pada marah dengan awam, entanjau diri. Itu orang tawadhu. Jadi tidak mau menonjolkan diri dengan niat untuk keangkuhan, kesombongan itu. Itu enggak. Jadi tawadhu itu selalu marah. Like kisahnya Abah Daud, beliau bercerita sopo saking tawadhu. Jadi Abah Daud ini, Tuan Guru Daud ni ke amun bekelampan ni ke dia tahu, dia pasti dia tahu jadi Tuan Guru apa dia tanjung diri biasa marah dengan toa. Apa istilah dengan rampet, tidak pernah berpakaian yang begitu. Padahal ulama beliau sopo waktu kata beliau